Nanti setelah itu kita praktekkan bersama-sama. Saya coba share screen dulu. Sudah terlihat ya, teman-teman ya? Sudah, Pak. Nah, Hmm. yang ini nih, Prof, benar nih. Ini agak ragu nih waktu itu dari semester satu pas Kenapa? akhirnya ini kurang kurang ini pas saat memilih data yang terakhirnya itu, Prof. Lalu membacanya itu masih belum terlalu final Hmm, gitu di belum dalam nempel pikiran. ya. Iya, Oke. benar. Padahal udah saya ulang-ulang berkali-kali ngeliat panduan dari YouTube kan, Prof. Udah sampai Hmm, tapi kok masih mentok gitu. ya apa-apa. Itu berarti udah ada di jalur yang benar tuh. Kalau udah diulang-ulang masih mentok, udah di jalur yang benar, tinggal lebih banyak lagi aja ngulangnya, Mbak Ani. Iya, benar-benar. Emang harus selalu dipraktekkan, Prof. Oh, Jadi benar. Oke ya, jadi teman-teman sekarang kita akan membahas tentang Force Viewer, sebuah apa ya, sebuah tools ya, sebuah alat yang bisa kita gunakan untuk melengkapi penulisan artikel systematic review yang akan kita lakukan. Nah, jadi Force Viewer itu adalah sebuah tools yang digunakan untuk membuat visualisasi ya, penggambaran hubungan antara konsep, antara author atau atribut-atribut lain yang terdapat di dalam metadata bibliometrik. Ya. Jadi di dalam bibliometrik itu kan ada keywords, ada nama penulis, kemudian dan macam-macam. Nah itu network keterkaitan antar atribut-atribut tadi itu bisa diperlihatkan secara visual melalui tools yang namanya Force Feeders. Nah, jadi ini ya bagian-bagian atau elemen-elemen yang membuat Force Viewers itu begitu bermanfaat buat kita. Yang pertama adalah kalau Force Viewers itu bisa memperlihatkan visualisasi jaringan atau network ya. Jadi keterkaitan misalkan tadi antara authors mana yang sering berkolaborasi, authors mana yang jarang berkolaborasi, itu bisa diperlihatkan oleh Force Viewer. Demikian juga dengan keywords atau variabel variabel-variabel mana atau keyword-keyword atau konsep-konsep mana yang paling sering muncul bersamaan di dalam artikel-artikel penelitian itu bisa diperlihatkan oleh Force Viewers melalui network visualization. Kemudian yang berikutnya Force Viewer itu juga ya, membantu kita untuk melihat clustering. Nah, clustering ini adalah pengelompokan dari item-item atau dari konsep-konsep yang saling berkaitan. Jadi di dalam satu klaster itu nanti akan terdapat banyak konsep-konsep yang memiliki keterkaitan sangat erat. Nah, jadi klaster itu bisa dipandang juga sebagai sebuah apa ya, sebuah topik atau sebuah tema atau sebuah wadah dari variabel-variabel yang ada di dalamnya. Kemudian elemen yang berikutnya adalah distance. Distance itu adalah jarak, ya, jarak antara lingkaran-lingkaran yang ada di dalam Force Viewers. Lingkaran tadi mencerminkan konsep atau keywords atau authors. Nanti akan kita lihat ya bentuknya ya. Lalu density itu adalah tingkat kepadatan. Tingkat kepadatan itu juga menjelaskan keterkaitan atau kedekatan antara konsep-konsep yang ada di dalam visualisasi Force Viewers. Nah ini pattern atau keterkaitan yang biasanya digunakan atau di apa istilahnya dianalisis melalui Force Viewer itu yang pertama adalah co-authorship. Seperti yang tadi saya bilang, Force Viewer bisa memperlihatkan mana nih peneliti-peneliti yang sering melakukan kolaborasi. Ya. Jadi itu dilakukan melalui co-authorship analysis. Lalu bisa juga co-citation analysis. Jadi analisis co-citation itu adalah untuk melihat nih, mana nih dokumen-dokumen atau artikel-artikel yang sering dijadikan rujukan bersama. Jadi misalkan saya menulis artikel, ya,
Saya merujuk artikelnya si A dan si B. Nanti Mbak Fisma juga nulis artikel yang lain, tapi merujuk pada dua penulis yang sama, yaitu si A dan si B. Kemudian Mbak Hani menulis artikel yang sama, merujuknya sama si A sama si B juga. Nah, itu kita sebut sebagai co-citation analysis. Untuk melihat ya seberapa banyak hmm, artikel-artikel itu disitasi oleh penulis lain. Nah, ini gunanya apa? Ini gunanya untuk memberikan kita insight tentang papers-papers atau artikel-artikel yang memiliki pengaruh besar, ya. Jadi artikel-artikel yang biasanya memang menjadi eh, sitasi wajib kalau kita ingin menulis sebuah topik tertentu. Nah, itu kita analis melalui co-citation. Yang berikutnya, ini yang juga sering digunakan adalah keyword co-occurrence. Ya. Jadi ini adalah sebuah analisis keterkaitan antara keyword, keterkaitan antara konsep yang biasanya kita terjemahkan menjadi variabel. Jadi kita melihat variabel A biasanya dikaitkan dengan variabel apa, variabel B biasa dikaitkan dengan variabel apa. Nah, gunanya kita melakukan keyword co-occurrence ini adalah untuk ya melihat nih mana nih tema-tema yang misalkan sudah well defined, udah banyak banget diteliti. Lalu mana nih tema-tema yang masih emerging, ya variabel-variabel yang masih jarang digunakan. Nah, ini kita lihatnya di mana? Lihatnya di keyword co-occurrence. Nah, ini tadi yang sudah saya share di kolom chat ya untuk mendownload Viewer langkah-langkahnya. Sudah semua belum, teman-teman? Viewers nih. Karena takutnya Sudah, kalau Pak. sudah. Oke, Sudah, Pak. Mbak Julia sudah, Mbak Fisma sudah? Oke, ya, jadi bisa kita lanjut ya. Nah, langkah pertama, kalau sudah ada viewersnya, kita melakukan yang disebut sebagai creating map ya. Jadi kita akan membuat visualisasi dari data yang kita punya. Nah, data yang harus kita persiapkan itu data mentahnya bisa format RIS, bisa format CSV. Ya. Kita data RIS sudah punya kan ya, jadi kita anggap aja data yang kita pakai itu data awal yang masih 440. Ya, yang masih 440 yang kemarin kita download itu yang akan kita pakai di sini. Oke, nah itu kalau sudah disiapkan, kemudian teman-teman klik file, lalu create. Ya. File, lalu create. Nah, nanti setelah itu masuk ke tahapan yang berikutnya yaitu memilih jenis data. Memilih jenis data ada tiga di situ ya. Pertama, create a map based on network data, kemudian create a map based on bibliographic data, dan yang terakhir, create a map based on text data. Eh, Informasi-informasi yang bisa ditampilkan oleh tiap-tiap jenis data itu bisa kita lihat di keterangan di bawahnya ya. Jadi misalkan yang paling atas create a map based on network data itu kalau pilih opsi ini adalah untuk menciptakan visualisasi berdasarkan network data, data jaringan. Nah, data yang kita punya kan data RIS, jelas dia bukan data jaringan. Nah, yang kedua ini sebetulnya yang paling lengkap nih. Kalau kita pilih yang kedua, karena kalau kita gunakan ini, maka kita bisa menciptakan visualisasi co-authorship, keyword co-occurrence, citation, sampai bibliographic. Itu bisa kita ciptakan. Tapi masalahnya kayaknya ya, untuk menggunakan menu yang kedua ini, supaya full bisa digunakan semua, itu format CSV-nya itu ada ini tertentu. Saya udah pernah coba pakai Emerald, pakai Scopus, pakai apa, nggak bisa. Jadi kalau saya klik yang kedua, nanti begitu masuk ke tahapan selanjutnya kan kelihatannya ada yang di bawah ini, type of analysis. Nanti ada pilihan co-authorship, ada co-occurrence, ada authors, ya. Nah ini yang bisa diklik cuma yang paling atas, yang co-authorship aja. Yang nomor dua, nomor tiga nggak bisa. Jadi kalau kita mau menganalisis keterkaitan keyword, menggunakan create map based on bibliographic data ini, ternyata kalau RIS-nya itu format Emerald, format Scopus nggak bisa. Saya nggak tahu, saya masih belum nemu format apa nih CSV-nya yang bisa
dimaksimalkan penggunaan dari jenis yang kedua ini. Nah, oleh karena itu, karena sekarang fokus kita adalah untuk melihat ke occurrence, kita gunakan pilihan yang ketiga, ya, teman-teman. Kita pilih yang create a map based on text data. Nah, kita pilih yang itu. Yang berikutnya, masuk lagi ke pilihan, yaitu memilih data source-nya. Data source ada 4 pilihan, ya. Download langsung lewat API, atau data dalam bentuk bibliographic database files, atau read data from reference manager files, atau read data from FOSS viewers files. Oke. Karena data kita data RIS, yang paling memungkinkan adalah yang nomor 2 dan nomor 3. Ya, 2 ini pilihannya. Tetapi kita cek yang nomor 2 itu data RIS yang bisa dibaca oleh FOSS viewers itu ternyata cuma yang dihasilkan oleh Web of Science, Scopus, Dimension, Lens, dan PubMed. Sedangkan kita kan retrieve-nya dari Emerald. Berarti pilihan atau opsi yang kedua ini nggak bisa kita gunakan. Makanya kita pilih opsi yang berikutnya, yaitu opsi yang ketiga. Read data from reference manager files. Nah, kalau yang ini, RIS dalam format CSV apapun bisa dia baca. Bukan cuma RIS, tapi juga data dalam bentuk format EndNote maupun RefWorks itu bisa dibaca. Oke ya, jadi kesimpulannya untuk tahapan yang di sini, ini kita pilih yang opsi ketiga. Read data from reference manager files. Oke. Nah, kalau sudah, berikutnya kita pilih choose fields. Informasi yang mau kita tampilkan itu mau diambil dari mana? Pilihannya ada 3. Diambil dari judul dan abstrak, atau diambil dari judul saja, atau diambil dari abstrak saja. Nah, kita pilih yang paling lengkap, ya. Itu informasi-informasi itu akan diambil dari title and abstract fields. Jadi kita pilih untuk opsi yang ini pilihan yang pertama. Pilih yang title and abstract fields. Oke. Yang berikutnya untuk counting method. Counting method juga ada 2 pilihannya nih. Mau pakai yang binary atau mau yang pakai full counting. Bedanya adalah kalau yang binary itu tidak menghitung frekuensi co-occurrence yang terjadi. Dia tidak akan menghitung seberapa sering 2 keywords atau 2 variabel itu muncul di dalam artikel-artikel penelitian yang ada di dalam file RIS kita. Dia muncul sekali aja udah langsung dihitung, ya. Karena namanya binary, berarti kan pilihannya ada atau tidak ada. Jadi walaupun dia cuma muncul dalam 1 kalimat, ya, misalkan trust dan satisfaction, cuma muncul 1 kalimat itu aja di halaman pertama, di halaman-halaman selanjutnya nggak ada, itu akan dihitung oleh binary counting. Tapi kalau full counting, dia betul-betul nanti akan menghitung jumlah. Bicara tentang trust dan satisfaction tadi, ya, kalau dia cuma muncul sekali di halaman 1, maka akan dihitung 1. Kalau dia muncul di halaman 1, di halaman 2, dan di halaman-halaman berikutnya sering muncul, maka akan dihitung frekuensi kemunculannya berapa kali. Nah, itu kalau kita menggunakan full counting. Ya. Jadi binary counting itu hanya memperlihatkan apakah ada atau tidak ada co-occurrence, ya, keterkaitan antar variabel yang dinyatakan dalam sebuah artikel penelitian. Kalau yang full counting bicara seberapa sering keterkaitan itu disebut di dalam artikel penelitian. Nah, karena kita tujuannya hanya ingin melihat ada atau tidak ada, maka kita pilihnya yang binary counting saja. Ya. Kita pilih yang binary counting. Oke, untuk thesaurus ini bisa kita loncat saja ya, tidak usah kita apa-apain. Kemudian bicara tentang threshold. Threshold ini adalah minimum number of occurrence of a term. Oke. Jadi bicara tentang seberapa sering nih sebuah keyword, sebuah variabel muncul di dalam satu artikel. Oke.
Jadi misalnya saya menulis artikel, ya, saya ada menyebut kata kepuasan. Nah, seberapa sering kata kepuasan itu muncul di dalam artikel saya? Nah, ini kita batasin thresholdnya. Defaultnya kalau nggak salah 10, ya. Nah, saya biasanya kecilin karena muncul 4 kali aja ya variabel tersebut di dalam sebuah artikel, saya pikir udah cukup lah merepresentasikan. Sehingga biasanya kalau saya preferensinya minimum number of occurrence of a term itu saya buat di angka 4. Ya. Angka 4 ini menunjukkan bahwa satu buah keyword, misalkan keywordnya itu adalah sebuah variabel, ya, satu buah variabel disebutkan minimal 4 kali di dalam sebuah artikel, itu nanti sudah akan di-include-kan di sini. Paham nggak teman-teman? Ya. Jadi balik lagi nih, misalkan variabelnya kepuasan. Oke, saya menulis tentang kepuasan, bukan tentang kepuasan, tentang apalah, tapi ada menyebut-nyebut tentang variabel kepuasan. Di dalam artikel saya sebanyak 16 halaman, saya ada menyebut kata kepuasan itu sebanyak 4 kali. Nah, kalau ada sebanyak 4 kali, berarti kata kepuasan itu akan diinclude-kan tuh, akan dimunculkan di dalam visualisasi nanti. Tapi kalau misalkan artikel saya hanya menyebutkan kata kepuasan 3 kali saja di dalam 16 halaman tadi, maka kata kepuasan itu nggak akan muncul. Paham ya? Maksudnya begitu. Tapi kan artikel yang akan dianalisis di sini ada 400. Jadi kita mikirnya jangan per satu artikel. Di artikel saya mungkin kata kepuasan munculnya cuma 3 kali. Tapi di artikel Mbak Yulia mungkin munculnya 10 kali. Sehingga walaupun di saya nggak muncul, tapi di Mbak Yulia muncul, kata kepuasan tadi tetap akan dimunculkan di visualisasi. Ya karena hitungannya adalah per paper. Nah, kalau kita perhatikan, semakin kita kecilkan minimum number-nya ini, maka jumlah kata yang nanti akan divisualisasikan akan menjadi semakin banyak. Silakan teman-teman coba mainkan angka di sini. Angka 4-nya diganti jadi 5, 6, 7, 8, 10, dan seterusnya. Lalu perhatikan angka yang mid threshold-nya berapa. Nah, kalau angka minimum number-nya kita naikkan, biasanya angka mid threshold-nya akan semakin kecil. Karena apa? Karena kan berarti syarat kita kata itu harus muncul minimal misalkan 10 kali di dalam sebuah paper baru dia akan diinclude-kan. Nah, itu ya. Jadi itu keterkaitan antara jumlah kata meet the threshold dengan jumlah minimum number of occurrence. Kalau dia diturunkan, maka biasanya jumlah kata di meet threshold-nya akan naik. Oke. Nah, kapan kita akan menggunakan angka minimum number ini besar dan angka minimum number itu kecil? Kalau kita mau mencari misalkan variabel-variabel yang jarang diteliti, ya, yang jarang diteliti itu kan berarti dari 108 artikel mungkin cuma ada 45 artikel yang membahas ya kan. 45 artikel mungkin hanya akan menyebutkan berapa kali variabel tersebut. Nah, kalau tujuan kita itu, kita ingin mencari variabel-variabel yang jarang dibahas, maka kita gunakan atau kita setting minimum number-nya itu jangan banyak-banyak, jangan besar-besar. 3 atau 4 atau 5 cukup. Tapi kalau tujuan kita adalah untuk mendefine atau melihat variabel-variabel yang udah banyak dipakai itu apa aja, maka sebaliknya kita harus naikkan angka minimum number-nya ini. Karena nanti variabel yang akan dimunculkan adalah variabel-variabel yang memang sering banget disebutkan di dalam artikel penelitian. Nah itu ya. Jadi kita gunakan kecil, nanti salah satu manfaatnya kita bisa melihat variabel-variabel yang masih jarang digunakan. Nah, itu kelebihannya kita menggunakan min number dengan angka yang kecil, angka 3, 4, atau 5. Oke. Kemudian setelah create maps yang choose threshold, di bawahnya ada opsi lagi, yaitu choose number of terms. Di sini defaultnya adalah 60%. Jadi Force Viewer itu sudah punya apa istilahnya ya,
analisis bahwa dari sekian banyak kata yang ada yang mid threshold, biasanya yang relevan itu cuma 60%. Sehingga kalau kita mau ngikutin defaultnya si false viewer ini, maka dari 943 keywords atau kata yang mid threshold itu nggak akan dimunculkan semua. Cuma akan dimunculkan 566. Itu kalau kita mau ngikutin defaultnya si false viewers. Tapi kita bisa ngerubah ini, ya. Kalau saya biasanya tidak saya ikuti defaultnya si false viewer ini. Saya gunakan angka yang mid thresholdnya. Jadi angka 566 ini saya ganti dengan angka 943. Kenapa? Karena nanti toh di bagian akhir proses apa analisis kita ini kita akan ketemu lagi, akan memilih kata mana yang relevan, kata mana yang nggak relevan. Jadi biasanya di tahapan ini choose number of terms itu saya maksimalkan. Kalau mid thresholdnya 943 ya udah angka di sini saya masukkan 943 juga gitu. Nah, ini langkah yang terakhir yang tadi saya bilang. Ya, langkah yang terakhir itu nanti akan dimunculkan kalau di sini ada 943 kata, maka di step selanjutnya 943 kata itu akan dimunculkan semuanya. Nah, di bagian sini nanti kita baru bisa menseleksi kata-kata mana yang tidak mau kita masukkan, kita buang checklistnya. Kata-kata mana yang mau kita masukkan di visualisasi, kita checklist. Seperti itu. Nah, ini langkah untuk menggunakan Force Viewers. Nah, sebelum kita masuk ke tampilan outputnya, monggo sekarang teman-teman ya balik lagi ke sorry sini. Jadi masuk ke read data from reference manager files, kemudian nanti pilih datanya, pilih ambil dari data Emerald yang kemarin. Masukkan data Emerald yang kemarin yang ada 10 file race itu. Silakan dimasukkan. Nah, tampilan awalnya gini kan ya, ayo kita kerjain bareng-bareng ya. Tampilan awalnya seperti ini, kemudian di bagian file, ada tulisan create, kita klik create di sini. Oke. Setelah itu ada pilihan untuk choose type of data. Tadi sudah kita bahas dari tiga pilihan ini, yang paling memungkinkan untuk kita gunakan adalah pilihan yang keberapa? Satu, dua, atau tiga? Tiga. Yang ketiga, maka kita klik di sini. Ya. Klik yang ketiga, lalu kita klik next. Nah, setelah itu masuk ke opsi choose data source. Mau pakai API, pakai data bibliographic, reference manager, atau data force viewers. Nah, dari empat pilihan ini kita pakai yang mana, teman-teman? Tadi kan dari empat ini sebetulnya paling memungkinkan karena data kita itu bentuknya RIS adalah yang nomor 2 dan nomor 3. Tapi yang nomor 2, apa tadi kelemahannya? Data yang bisa dibaca hanyalah data yang di-download dari Web of Science atau dari Scopus atau dari Dimension atau dari Lens atau dari PubMed. Sedangkan kemarin kita downloadnya kan dari Emerald. Jadi kalau kita pilih yang nomor 2 ini, nanti datanya nggak bisa dibaca. Ya, oleh karena itu kita pilih yang ketiga.
Yang ketiga ini support berbagai bentuk data dari database apapun selama formatnya RIS atau ENOT atau RefWorks. Jadi untuk choose data source kita pilih opsi yang ketiga. Nah, setelah itu klik next, baru silakan pilih di sini ya. Pilih di sini di mana teman-teman simpan data yang kemarin, silakan dicari ya. Lalu dimunculkan di sini. Untuk mengganti folder tempatnya tinggal diklik sini aja ya. Nah, pilihnya di mana nih? Silakan. Sudah semua? Sudah dapat belum datanya? Oke, kalau sudah ya, kita klik next. Nah, nanti masuk ke opsi choose fields. Tadi kita sepakat supaya lengkap informasinya, kita pilih yang title and abstract fields. Jangan cuma title, jangan cuma abstrak, tapi dua-duanya. Setelah itu klik next lagi. Nah, ini counting method yang tadi sudah kita bahas ya. Mau melihat seberapa sering atau cukup melihat ada atau tidak adanya. Tadi kita sepakat, pilih aja yang binary counting. Kalau dia ada, seberapa banyak pun dia ada, langsung dia akan diidentifikasi. Maka kita pilih yang binary counting. Klik next lagi. Nah, ini minimum number of occurrence. Defaultnya 10. Lihat, kalau minimum numbernya 10, maka di sini 331 keywords akan dimunculkan. Tetapi kalau kita turunkan jadi 9, ya, yang tadinya 331 di sini naik jadi 379. Maka nanti akan dimunculkan 379 kata, bukan lagi 331. Kalau kita turunkan lagi, jumlah kata yang dimunculkan dalam visualisasi akan naik lagi jadi 430. Ya. Sampai misalkan kalau kita pilih di sini minimum numbernya adalah 4, maka kata yang akan dimunculkan itu adalah 943 di dalam visualisasi. Oke, sampai di sini udah semua ya. Sudah, kita lanjut. Next. Nah, ini yang tadi kita bahas juga. Secara default, kalau kita ikuti, maka dari 943 terms atau kata, itu nggak akan semuanya divisualisasikan, hanya 60%-nya aja. Karena biasanya cuma 60% yang relevan menurut Force Viewer. 60% dari 943 adalah 566. Nah, tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, karena kita masih punya opsi untuk memilih di bagian akhir dari step ini, maka ini biarkan saja dibuat menjadi 943. Disamakan dengan eh, jumlah kata yang memenuhi threshold. Nah, kalau sudah, baru kita klik next. Nah, sudah sampai di sini ya semua ya. Nah, ini adalah kata-kata.
yang akan dimunculkan oleh host viewers nanti. Kita punya pilihan mau memunculkan semua kata-kata ini dengan konsekuensi nanti tampilan visualisasinya itu akan jelimet banget karena ada banyak banget, ada 900-an kata-kata yang dimunculkan dalam visualisasi. Atau kita bisa juga memilih hanya kata-kata yang kita anggap relevan aja. Misalkan kata-kata yang mencerminkan variabel, kata-kata yang mencerminkan teori, kata-kata yang mencerminkan konteks, kayak gitu. Itu yang kita pilih. Nah, bebas-bebas aja, masing-masing ada konsekuensinya ya. Kalau yang pertama, opsi yang pertama kita masukkan semuanya di proses ini akan lebih simpel, kita tinggal klik finish. Tetapi nanti visualisasinya itu akan jelimet banget karena ada 900 lebih kata yang dimunculkan dalam visualisasi. Opsi kedua, kita agak lama di sini ya. Kita pilih dulu kata-kata yang memang menurut kita relevan, baru setelah itu kita munculkan visualisasinya. Nah, kalau yang di sini berarti langkah yang di sini agak lama, tapi visualisasinya lebih mudah dilihat. Nah, saya lebih cenderung menggunakan opsi yang kedua, ya, yaitu kita pilih aja kata-kata yang menurut kita relevan. Nah, biasanya kalau saya, ini ada dua pilihan juga nih untuk milih ya. Bisa misalkan kita buang, ini awalnya kita checklist dulu semua, lalu yang menurut kita nggak sesuai, kita buang checklistnya. Misalkan kayak begini, kita buang checklistnya. Oke, terus cari ke bawah yang nggak sesuai, buang checklistnya. Atau bisa juga sebaliknya, di awal kita buang dulu checklistnya. Nah, untuk membuang checklist, ya, kita sort di bagian atas ini, klik kanan, lalu di select all terms. Saya ulang ya, di sort di atas ini, klik kanan, di select all terms. Nah, checklistnya akan hilang. Baru nanti kita beri checklist yang menurut kita relevan. Oh, ini relevan nih. Blockchain teknologi kayaknya enggak. Urban entrepreneur masuk. Traceability masuk. Quantitative method enggak. Mindfulness oke. Teori unified oke. Value oke. Terus. Nah, sekarang silakan teman-teman saya kasih waktu 10 menit ya. Silakan beri checklist kata-kata yang menurut teman-teman relevan untuk dimunculkan di dalam visualisasi. 10 menit, silakan dipilih.
Pak Ferry, maaf mau Ya, tanya Pak, kok gimana gimana? tampilan punya saya pada saat di-download nggak sama kayak punya Bapak ya Pak? Tampilan apa? Force viewernya. Iya, boleh Oh, nggak coba saya? boleh. Silakan di share deh. Baik Pak, Pak saya off cam nggak apa-apa ya Pak? Maaf ya Nggak Pak. apa-apa. Ya, Mana ya tadi? Hanya seperti ini sih Pak, punya saya Pak. ah itu Hmm, kliknya paling atas, Mbak Fisma. Itu Ya, diklik. di-run dulu. yang ini Pak. Yang paling atas, yang ada lambang hijau di sebelah kirinya itu diklik 2 kali kan. Hmm, Sebentar, lambang hijau. Yang di bawah tulisan today, yang udah di checklist sama Mbak Fisma itu udah benar itu. Diklik 2 kali di situ, Mbak. Sebentar, Pak. Yang ini kan Pak yang tadi ya Ya, Pak. betul. Ini saya klik 2 kali. Ah, Saya run. ah, ah. Udah terbuka belum? Tapi hasilnya begini. Yang ini, Yang mana? download Java. Oh, berarti belum punya Java. Memang Oh, untuk menjalankan aplikasi ini harus punya Java dulu di Windows-nya, Mbak. Jadi Mbak Fisma download dulu Java-nya. oh, barangkali ini ya Pak ya, yang download Java for desktop kali ya Pak. Ikutin aja yang ada di situ. Oh, baik Pak. Nanti saya download dulu. Makasih Pak. Oke. Prof, Ya, silakan, Mbak. Prof, kalau ini kan juga bisa dari publish or perish kan ya, Prof? Untuk narik risknya bisa. Benar. Cuman Betul. kalau waktu itu saya coba sama publish or perish memang agak ngacak datanya ya, Prof. Itu gimana Ah, supaya supaya apa namanya artikel yang kita harapkan itu sebenarnya yang sesuai kayak kalau kayak kita di Emerald kemarin kan apa bagus gitu ya. Tapi di mm-mm. publish or perish ini saya agak ngacak datanya kata kuncinya saya kurang kurang dapat, Prof. Mm-mm. Jadi kalau publish or perish, ya, kelemahan utamanya itu adalah ketika dia mau ekstrak abstrak, itu sepotong, nggak full abstraknya. Padahal kan untuk menampilkan visualisasi, itu Mm-mm. kan kata-kata kuncinya diambil dari keyword dan dari abstrak. Iya benar. Sehingga apa? Sehingga kalau kita gunakan data dari Publish and Perish, ketika dimunculkan visualisasinya di Force Viewer, biasanya jumlah katanya itu nggak sebanyak kalau kita download dari Emerald misalnya. Oh, Itu karena abstraknya cuma sepenggal, cuma 1 paragraf atau 2 paragraf. Nah, itu kelemahannya yang saya pelajari ketika kita menggunakan Publish and Perish. Makanya saya lebih senang download dari database-nya langsung. iya karena waktu itu saya coba berkali-kali dengan kata kunci yang berbeda ya, Prof. Mm-mm. Ini kok ngacak banget ya. Kan ada pilihannya juga bisa dari apa namanya bisa dari Google Scholar ya Mm-mm. dan lainnya gitu ya, Prof. Betul. Kok artikel-artikel yang menurut kita tidak relevan muncul juga Muncul gitu, ya, iya. Prof. Jadi PR lebih banyak ketika harus menseleksinya ya. Iya benar. Jadi akhirnya saya Mm-mm. bingung ketika saya membuatkan dalam penelitian, saya udah sampai bab berapa waktu itu, Prof? Udah sampai cuman tinggal isi. Cuman akhirnya saya Mm-mm. kebingungan sendiri. Ah. Akhirnya saya bikin riset lain jadinya, Prof. Gak Ini masih kepake jadinya ngegantung, ya. masih ada artikelnya, masih ngegantung nih di situ. Oh,
Oh, berarti memang dari sumber yang apa namanya kayak Emerald itu lebih bagus ya, Prof. Iya, Jadi kalau hasilnya kita ambil langsung dari kita bisa database, open ya. betul, dari database langsung itu lebih bagus. Baik, baik. Makasih, Prof. Oke, Pak Ferry mau bertanya, iya, Mas Doni, ini silakan. ini kan tadi saya coba-coba apa Hmm. convert CSP-nya ke RIS dari Google itu susah banget, nggak bisa gitu. Dari Google, Apa nggak ada ininya softwarenya gitu langsung? ada software Mas yang tadi saya bilang, cuma saya lupa, ntar saya cari dulu ya. Oh gitu ya, Pak. Saya udah pernah kok nyobain, ada software coba saya lupa namanya, ntar coba saya cari dulu namanya apa. Kira habis kuliah saya share ke ini ya. Ada software tapi saya lupa. Ah, Oh, ini Mas, kalau untuk dari RIS ke CSV pakai Kulutis. Ini coba saya ini ya. Saya share di kolom chat ya. Nah, itu Mas Doni. Ya, kita anggap aja udah nih ya, teman-teman ya, checklistnya. Nah, sekarang silakan klik finish. Nanti akan muncul tampilannya. Nah, sambil teman-teman melihat apa output yang sudah diperoleh tadi, sambil lihat juga ini slide yang saya tampilkan ya. Jadi hasil analisis force viewer itu nanti akan menampilkan 3 buah visualisasi ya. Yang pertama itu network visualization, yang kedua overlay visualization, dan yang ketiga density visualization. Jadi ada 3 output, ada 3 gambar yang akan ditampilkan. Nah, defaultnya tampilan pertama yang dilihat adalah yang network. Kalau mau lihat yang overlay, tinggal klik aja ya tulisan overlay. Kalau mau lihat yang density, klik yang density. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dulu yang network visualization. Di dalam tampilan network visualization, ini ada 3 form atau 3 bentuk penting yang harus kita perhatikan. Pertama, nodes atau lingkaran. Ya, itu kan lingkarannya ada macam-macam ya, warnanya ada yang besar, ada yang kecil, dan beda-beda warnanya. Yang kedua, garis yang menghubungkan antar lingkaran. Itu kita sebut edge atau link. Oke. Yang ketiga, jarak. Jarak antar lingkaran yang dihubungkan oleh tanda ininya, garis penghubungnya. Nah, itu 3 hal yang nanti akan kita analisis. Yang akan kita analisis di dalam tampilan visualisasi Force Viewers. Nah, silakan coba deh. Sekarang saya stop share dulu. Monggo, kalau ada yang mau menampilkan visualisasi yang sudah ada di laptopnya masing-masing, Mas Andi atau Mbak Yulia atau Mbak Hani, Mas Doni, coba ditampilkan hasil ini. Boleh saya, Pak Ferry? Oh, monggo Mbak Yulia.
Oke. Nah, saya yakin ya tampilan yang ada di laptopnya Mbak Yulia akan beda dengan yang ada di laptopnya Mas Andi, akan beda yang dengan yang di laptopnya Mbak Hani. Ya, kenapa? Karena keywords mana yang tadi kita checklist, yang tadi kita nggak checklist, kan kita bebaskan kan? Benar, benar, Masing-masing benar. punya preferensi masing-masing. Nah, di sini Mbak Hani kalau kita lihat hanya memiliki 32 keywords yang di checklist. Ya. Dari mana taunya? Lihat di bagian kiri. Ada items, titik 2, angka 32. Berarti dari 900 item tadi, hanya 32 yang diberi checklist oleh Mbak Yulia. Gitu ya. Kalau Mas Andi ada berapa Mas angka itemsnya di situ? Eh, ini Pak, baru running. Oh, Ini. Nah ini, saya cuma checklist sedikit. Cuman yang oh, keluarin cuma sedikit. oh iya. Nah ini yang tadi saya bilang. Kalau kayak Mbak Yulia, karena yang di checklist cuma sedikit, melihat gambarnya itu lebih enak, ya kan? Hmm. Variabel-variabelnya nggak tumpang tindih. Tapi kalau kita lihat, Mas Andi hanya membuang sedikit. Jadi items yang masuknya ada 693. Ya. Konsekuensinya gambarnya akan seperti ini. Ya, 693 kata dimunculkan dalam satu layar. Otomatis dia akan tumpang tindih. Banyak kata yang akhirnya nggak kelihatan. Nah ini yang tadi saya bilang, makanya kalau kita memilih tidak membuang sama sekali kata atau hanya membuang sedikit, maka resikonya ini tampilannya akan seperti ini. Eh, Keterkaitan antar keywords, keterkaitan antar terms itu jadi nggak kelihatan. Tapi masih bisa kita lihat sebetulnya. Misalkan kita mau lihat exhibition ini panahnya mau kemana aja. Tinggal kita sort aja di kata exhibition, nanti dia akan memperlihatkan. Nah, medium misalkan berhubungannya kemana aja. Kalau kita sort, ya kata mediumnya nanti panah-panahnya akan kelihatan dan variabel yang tidak dihubungkan oleh medium itu nggak akan dimunculkan, nggak akan ditampilkan. Nah ini, sebisa misalkan hanya terkait sama komen, frame, dan elemen. Nah ini ya, yang pertama, jadi lingkaran-lingkaran ini tadi yang kita sebut sebagai nodes, dia mencerminkan apa? Dia mencerminkan keywords atau terms atau kata-kata yang kita pilih. Oke. Yang bisa kita perhatikan dari notes ini pertama adalah besar kecilnya. Semakin besar lingkarannya, artinya apa? Artinya kata tersebut sering banget dimunculkan di dalam paper-paper yang kita analisis. Semakin kecil berarti semakin jarang kata tersebut muncul atau disebutkan di dalam paper. Nah itu ya, pertama besar kecilnya. Kedua kalau punyanya Mbak Yulia ini cenderung lebih ini ya, lebih hampir rata lah. Besarannya nggak ada yang dominan banget. Nah, jadi kita nggak bisa mengambil kesimpulan bahwa ini ada variabel yang memang dominan banget diteliti, yang banyak banget diteliti. Karena besarannya kurang lebih sama nih. Mungkin yang sedikit lebih besar adalah yang augmented reality ini. Ya. Tapi yang lainnya relatif saja. Nah, itu tentang items ya, berapa banyak kata yang akhirnya dimunculkan dalam visualisasi itu sangat tergantung pada berapa banyak kata yang kita checklist dan yang tidak kita checklist. Yang berikutnya warna. Kalau kita lihat punya Mbak Yulia ini warnanya ada berapa nih? Ada 6. Ada biru, merah, kuning, kemudian biru langit, hijau, dan ungu. Ya. Nah, warna ini menggambarkan apa? Warna ini menggambarkan cluster. Kita bisa lihat di bagian bawah sekali lagi, di sebelah items itu ada tulisan cluster. Clusternya jumlahnya 6. Nah, cluster di dalam visualisasi ini direpresentasikan oleh warna. Ya. Jadi tiap cluster akan punya warna yang berbeda. Nah, punya Mbak Yulia ini hanya dari visual aja kita bisa lihat dengan mudah bahwa misalkan cluster yang pertama itu yang warna biru paling kiri isinya adalah
effort ekspektansi, kemudian performance ekspektansi, self efficacy, dan tadi apa? Yang nggak kebaca tulisannya bisa disorot, Mbak. Unified theory, sama satu lagi bawahnya personal innovativeness. Nah, ini berada dalam satu klaster. Satu klaster itu apa maksudnya? Satu klaster itu artinya keenam kata ini sering banget muncul bareng di paper-paper penelitian. Jadi kalau bicara performance ekspektansi, biasanya akan bicara juga tentang effort ekspektansi, akan bicara juga self efficacy. Dia munculnya sering bareng. Makanya dia dimasukkan ke dalam satu klaster. Klaster yang berikutnya yang warna kuning. Kalau bicara augmented reality, biasanya bicara juga tentang symbolic value, bicara juga tentang personalization. Nah, yang sama-sama warna kuning. Nah, sekali lagi karena punya Mbak Yulia ini jumlah katanya nggak terlalu banyak, jadi dari sini aja kita bisa melihat, ya. Tetapi, ya, kalau misalkan jumlah katanya lebih banyak, misalkan ada 100, 150 atau berapa, dan melihat warnanya itu tepat ini, untuk melihat kata mana masuk ke dalam klaster mana, kita klik di sebelah tulisan file itu ada tulisan items, bisa diklik atas, yang atas items yang di atasnya. Nah, itu. Ya. Nah, katanya akan muncul di sini, ya. Cluster satu itu isinya adalah behavioral control, consumer perspective, dan seterusnya. Cluster satu berarti yang warna merah, ya. Behavioral control, representative, sample, dan seterusnya. Cluster 2 ada consumer purchase, luxury fashion. Itu yang warna ungu berarti. Cluster 3, 6 item, itu yang tadi kita bahas, yang warna biru ya, ada effort expectancy, ada hedonic motivation, dan seterusnya. Nah ini, jadi sekali lagi, keywords atau variabel atau term yang tergabung di dalam satu cluster itu artinya apa? Itu artinya mereka sering banget muncul bareng dalam paper-paper penelitian. Ya, jadi dalam satu topik. Jadi ibaratnya apa? Ibaratnya kata-kata ini itu tergabung atau dipayungi oleh sebuah topik. Mereka membahas topik yang sama. Nah, itu cluster. Ya. Jadi di sini kalau kita mau bicara tema atau topik, berarti ada 6 topik nih yang dibicarakan dari keseluruhan paper yang tadi sudah dipilih kata-katanya oleh Mbak Yulia. Ada topik yang terkait effort expectancy, ada topik yang terkait sama social identity, ada topik yang terkait dengan luxury purchase intention, dan seterusnya. Ya, jadi cluster itu menggambarkan topik. Nah, ini penting. Kenapa? Karena di dalam nanti penulisan artikel systematic review kita ada bagian yang menjelaskan yang atau menggambarkan thematic analysis. Jadi dari artikel yang sudah kita bahas itu tema-tema apa aja yang muncul dalam artikel kita. Nah, untuk tahu temanya tema-tema apa aja, lihat aja di klaster sini. Ya, paling enggak berarti Mbak Yulia punya 6 tema nih. Punya 6 tema, tinggal kira-kira kasih aja label atau namanya. Topik atau tema yang terkait augmented reality, personalization, symbolic value, sama utilitarian value ini kira-kira apa ya labelnya ya, nama temanya ya. Tinggal kita kasih nama tema. Nah, untuk kasih nama tema sekali lagi kita bisa minta bantuan AI, ya kan? Tulisin aja 4 variabel yang ada di cluster 4 itu. Kemudian tanya ChatGPT, apa kira-kira topik atau tema yang cocok untuk variabel-variabel ini. Nanti muncul nama temanya, nah itu yang kita tulis di systematic review kita. Itu yang kita bahas secara mendalam. Nah, jadi ini kegunaan force fiber yang pertama adalah untuk melakukan thematic analysis di artikel systematic review yang nanti akan kita bahas atau yang akan kita tulis. Sorry. Gitu. Yang berikutnya adalah melihat nih keterkaitan antara notes ini, antara link ini, kemudian jaraknya juga. Nah, gantian saya izin share screen lagi ya. Mbak Yulia boleh di stop share dulu.
Nah, ini penjelasannya seperti ini, tapi saya rangkum menjadi hal yang lebih simpel kayak gini. Ya. Jadi tiga kan tadi ya komponennya ya. Nodes, lingkaran, links, garis penghubung, dan distance, jarak antar lingkaran. Nodes, ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar itu artinya apa? Artinya terms atau kata tersebut sering banget muncul. Sering banget muncul berarti apa? Dia bisa jadi adalah konsep dominan atau konsep inti di dalam pembahasan kita. Sedangkan yang kecil, lingkaran yang kecil itu dia jarang muncul berarti di dalam artikel-artikel menunjukkan bahwa dia kurang signifikan. Oke. Nah itu notes. Ya. Lalu links, garis. Garis kita lihat dari tebal tipisnya. Garis itu kan menghubungkan dua titik, dua node ya. Dua node itu yang dihubungkan oleh garis kita sebut sebagai co-occurrence. Maknanya apa? Maknanya kedua kata tersebut berarti pernah muncul berbarengan, paling tidak di sebuah artikel. Itu yang disebut co-occurrence. Ya. Co-occurrence secara visual ditunjukkan oleh dua buah nodes yang dihubungkan oleh garis. Misalkan tadi ada kata performance ekspektansi sama apa ekspektansi. Nah, dia dihubungkan oleh garis. Artinya apa? Artinya performance ekspektansi sama satu lagi itu dia pernah muncul bareng, pernah disebutkan bareng, paling tidak di sebuah artikel penelitian. Nah, kalau jumlah artikel yang menyebutkan kedua kata tadi itu nggak terlalu banyak jumlah artikelnya, maka garisnya akan tipis. Oke, tapi kalau dari 400 artikel yang kita masukkan tadi sebagai data, banyak banget yang menyebutkannya secara bersamaan, maka garisnya akan semakin tebal. Ya, nah itu bedanya. Jadi semakin tebal garis itu menunjukkan bahwa kedua kata tersebut sering sekali disebutkan bersamaan di banyak artikel penelitian. Kalau tipis, disebutkan juga bersamaan, tapi nggak terlalu banyak artikel yang menyebutkan kedua kata tersebut bersamaan. Nah, bedanya itu ya, kalau garis terbesar. Yang berikutnya distance, jarak antar nodes. Semakin dekat berarti semakin closely related, ya. Walaupun bukan artinya co-occurrence, tapi secara konsep mereka berdekatan. Jadi biasanya itu dicerminkan oleh cluster. Ya. Variabel-variabel yang ada di dalam satu cluster biasanya jaraknya kan deket-deketan kayak yang tadi kita lihat ya di punyanya Mbak Yulia itu yang warna biru mengelompok di warna biru deket-deketan, yang warna ungu mengelompok deket-deketan. Jadi semakin dekat jarak antar nodes itu merepresentasikan biasanya mereka membahas topik yang sama atau muncul di dalam topik yang sama. Kayak gitu. Semakin jauh maka biasanya mereka membahas topik yang berbeda. Nah, ini ya, tiga hal kalau kita bahas terpisah kayak gitu ya. Nodes yang besar yang kecil, links yang tebal yang tipis, distance yang dekat dan yang jauh. Nah, sekarang akan lebih bermakna kalau kita mengkombinasikan ketiga atribut tadi ya, node, distance, sama thickness itu menjadi satu rangkaian. Jadi misalkan eh, dua buah lingkaran besar dihubungkan oleh garis yang tebal dan jarak antar lingkarannya dekat. Ya, jadi large nodes, short distances, dan thick edges. Ya. Dua lingkaran besar, jaraknya berdekatan, dihubungkan oleh garis yang tebal. Artinya apa? Dua lingkaran besar berarti kan dua variabel tersebut sering banget disebutkan kan, merupakan konsep yang dominan. Jaraknya dekat berarti apa? Berarti dia kemungkinan besar satu topik. Dan thick edge sering banget disebutkan bareng-bareng. Itu arti terpisahnya. Nah, arti gabungannya berarti apa? Konsep yang dominan itu berarti dia merupakan tema sentral biasanya. Sering banget disebutkan, ya, sering banget disebutkan, ditunjukkan oleh Latsno tadi, berarti apa?
berarti dia variabel yang udah banyak diteliti, well research, udah banyak banget diteliti. Dan ya memiliki keterkaitan yang kuat antar variabelnya atau antar konsepnya karena garis penghubungnya tebal. Nah, kalau udah masuk di bagian yang ini, ya, ini udah nggak bisa kita kutak-kutik. Maksudnya kalau kita mau menjadikan ini sebagai dasar bagi kita untuk membuat penelitian lanjutan, bagian yang ini udah well done banget, ya. Udah banyak banget yang meneliti. Misalkan kita bicara antara satisfaction dan loyalty. Kalau kita buat visualisasinya itu udah pasti satisfaction dan loyalty lingkarannya besar-besar semua. Jaraknya gimana? Jaraknya pasti dekat. Karena kalau bicara kepuasan, pasti bicaranya loyalitas habis itu, ya kan? Jadi udah dekat banget jaraknya. Dan apa? Thick edges, ya. Garis penghubungnya itu akan tebal banget. Kenapa? Karena udah banyak banget penelitian terdahulu yang membahas tentang kepuasan dan loyalitas. Jadi artinya apa? Ini udah nggak ada lagi novelty-nya kalau sampai di sini. Kalau kita ketemu yang large node, short distance, thick edge, udah nggak ada lagi novelty-nya. Nah, tapi sekarang gimana kalau misalkan ada dua variabel ya sama-sama sering dibahas nih. Jadi ukuran lingkarannya besar, tetapi jarak mereka berjauhan dan mereka dihubungkan oleh garis yang tipis. Nah, interpretasinya adalah ini, ya. Kedua variabel itu adalah variabel yang dominan, tetapi apa? Di bidangnya masing-masing. Kenapa? Karena jaraknya kan berjauhan. Berarti mereka tidak di dalam satu topik. Jadi dua variabel yang dominan di topiknya masing-masing dan masih jarang diintegrasikan. Bisa dipahami ya. Jadi misalkan kita bicara tentang topik green fashion. Oke, itu sebuah topik ya green fashion. Tapi bicara fashion, ada lagi topik berikutnya yaitu apa? Luxury fashion misalkan. Nah, kalau kita bicara luxury fashion, yang paling banyak dibahas pasti misalkan price. Sedangkan kalau kita bicara green fashion, yang paling banyak dibahas misalkan apanya? Quality-nya. Oke, maka quality dan price itu sama-sama lingkaran besar. Tapi jarak antara quality dan price itu jauh kalau divisualisasikan dan dihubungkan oleh garis yang tipis. Kenapa jaraknya jauh? Karena mereka dibahas di topik yang berbeda. Quality biasanya dibahas di topik green fashion, sedangkan price biasanya dibahas di topik luxury fashion. Nah, topik yang berbeda dan masih belum banyak yang mengintegrasikan. Bisa nggak diintegrasikan? Bisa banget selama ada dasar teorinya. Nah, ini salah satu peluang kita. Kalau kita ingin mencari research gap, ya, kita bisa lihat dari sini. Ada dua lingkaran besar, jaraknya jauh, dihubungkan oleh garis yang tipis. Nah, ini sebuah peluang kita untuk mengintegrasikan kedua topik tadi, ya, antara green fashion diintegrasikan dengan topik luxury fashion. Nah, nanti akan menjadi misalkan topik besar green luxury fashion seperti itu. Nah, itu yang kedua, ya. Yang ketiga, lingkarannya sama-sama kecil, ya. Variabel A, variabel B lingkarannya sama-sama kecil tapi jaraknya dekat. Jaraknya dekat dan garis penghubungnya ada tapi tipis. Nah, apa yang bisa kita interpretasikan di sini? Yang bisa kita interpretasikan adalah ini, ya, adalah dua variabel yang secara teori punya hubungan, punya kedekatan, tapi belum banyak dibahas. Kenapa punya kedekatan? Karena short distance, ya, punya kedekatan. Kenapa belum banyak dibahas? Karena garisnya tipis dan nodes-nya kecil. Nah, ini mengindikasikan apa? Ini mengindikasikan emerging area of research. Belum banyak orang yang bahas, padahal ada potensi untuk membahas. Karena kedua variabel tersebut punya keterkaitan, ditunjukkan oleh short distance tadi. Nah, ini bisa kita maknai sebagai emerging area of research. Nah, lalu kombinasi yang lain. Eh, Lingkaran kecil
dihubungkan dengan lingkaran yang besar, jaraknya dekat, garis penghubungnya tebal. Nah, apa yang bisa dimaknai? Lingkaran besar kan konsep dominan, lingkaran kecil konsep yang tidak dominan. Berarti apa? Dari sebuah tema besar itu ada nih subtopik yang belum banyak dibahas. Ya. Tema besar atau konsep dominan itu diwakili oleh large nodes, subtopiknya itu diwakili oleh small nodes, lingkaran kecilnya. Jadi ada special niche, ya ada celah atau topik yang terkait dengan topik besar, topik inti yang belum banyak dibahas. Nah, ini juga merupakan sebuah celah. Ya. Nah, yang berikutnya, lingkaran kecil dihubungkan dengan lingkaran kecil, tapi garisnya tebal dan jaraknya jauh. Ingat, kalau kita bicara jarak jauh, ya, jarak antar lingkaran jauh berarti topiknya itu cenderung berbeda. Satu bicara green fashion, satu bicara luxury fashion, misalkan kayak gitu. Topik yang berbeda. Tapi dihubungkan oleh garis yang tebal. Berarti kedua kata ini sebetulnya sering muncul bersamaan nih. Sering muncul bersamaan. Nah, ini punya potensi untuk digabungkan. Nah, yang nomor 6 ini adalah kombinasi yang nggak perlu kita lihat, ya. Lingkaran kecil dihubungkan oleh lingkaran kecil, garisnya tipis. Dan ini sorry, bukan short tapi long distance. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa area riset itu mungkin udah decline, udah jenuh. Ya. Atau bisa juga masih emerging tapi belum ada yang mengkombinasikan. Nah, ini merupakan pekerjaan berat banget kalau kita harus mengkombinasikan hal yang belum pernah dilakukan. Nah, jadi ini ya teman-teman, dari tampilan atau visualisasi network tadi, untuk menafsirkannya, pertama bisa kita tafsirkan secara parsial, ya, lihat besar kecilnya, lihat tebal tipisnya, lihat jauh dekatnya, baru kemudian ketiga atribut ini kita kombinasikan untuk mendapatkan interpretasi yang utuh. Ini gunanya apa? Ini gunanya untuk melihat celah riset ke depan yang masih mungkin seperti apa. Kenapa ini penting? Pertama, teman-teman kan akan menulis disertasi. Jadi, Fosviewer bisa digunakan untuk mencari research gap atau mencari celah riset. Mana nih yang udah banyak banget dilakukan? Mana nih yang belum banyak tapi punya potensi dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, itu manfaat pribadinya. Kedua, manfaat ketika kita menulis artikel systematic review, nanti ada bagian atau section yang mendiskusikan tentang future research recommendation atau future research agenda. Jadi dari systematic review yang udah kita analisis, apa nih usulan kita untuk riset ke depannya? Nah, usulan kita bisa didasarkan pada analisis Fosviewers ini. Kita bisa ambil poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 5 untuk kita jadikan sebagai future research agenda atau future research recommendation. Nah itu ya, ini kalau kita bicara tentang network visualization. Yang berikutnya yang overlay, silakan teman-teman klik yang bagian overlay. Nah kalau overlay ini memperlihatkan keterkinian, ya, konsep-konsep tersebut. Semakin ke kanan, kalau kita lihat warnanya akan semakin kuning. Ya. Jadi term atau variabel yang memiliki lingkaran warna kuning di sini itu menunjukkan variabel yang sering dibahas di tahun-tahun terakhir ini. Kalau tahun terakhir artikel kita tahun 2024, maka yang warna kuning itu biasanya tahun 2024. Artinya di tahun 2024 ini variabel yang paling sering dibahas adalah variabel-variabel ini. Oke. Yang warna ungu itu variabel yang udah sering banget dibahas dulu. Artinya orang mungkin udah jenuh. Kayak begitu. Jadi kalau kita mau memilih variabel, ya, kita cari yang warna kuning. Karena ini yang lagi emerging. Tapi jangan lupa kaitkan juga dengan tampilan yang pertama tadi. Ya. Karena warna kuning, tapi kalau misalkan dia garis penghubungnya tipis, lingkaran kecil, dan seterusnya, mungkin nggak relevan juga untuk dibahas. Nah, jadi ketiga gambar ini harus dikaitkan satu sama lainnya. Nah, ini untuk yang overlay. Yang berikutnya density. Density ini menunjukkan sama kayak tadi sebetulnya, mana nih variabel yang udah sering banget dibahas, mana yang masih jarang.
Nah, biasanya itu ditunjukkan oleh ukuran huruf, ketebalan huruf, dan warna. Ya. Untuk area-area yang warnanya terang, kuning kayak begini, ini artinya variabel tersebut udah banyak banget dibahas. Ya. Jadi area yang brighter itu udah banyak banget dibahas. High density istilahnya. Jadi udah banyak banget yang ngebahas. Sebaliknya area yang warnanya biru atau hijau itu adalah area-area di mana variabel-variabel tersebut masih belum terlalu banyak dibahas dalam konteks topik kita. Ya. Jadi kalau yang kuning udah banyak banget dibahas, yang biru belum. Nah, selanjutnya ukuran huruf, ya, word size. Semakin besar ukuran huruf menunjukkan apa? Menunjukkan kata tersebut sering banget muncul. Sering banget muncul berarti sering banget dibahas. Yang berikutnya adalah word thickness, ya, ketebalan huruf. Ketebalan huruf ini juga menunjukkan bahwa kata-kata yang hurufnya tebal itu sering muncul, ya. Jadi memiliki concentration of occurrence yang tinggi. Kata-kata yang sering muncul. Kalau di tampilan yang pertama itu direpresentasikan oleh lingkaran yang tebal. Kalau di sini oleh kata yang tebal, word thickness-nya. Nah, ini 3 tampilan visualisasi dari Force Viewer yang bermanfaat bagi kita tadi seperti yang saya bahas. Pertama, untuk kita mencari bahan research gap dan novelty. Yang kedua, kalau kita ingin menulis artikel systematic review, ini bisa kita gunakan untuk menulis tema analitik, ya, thematic analysis, dan menulis bagian future research recommendation. Nah, saya tahu bahwa kalau dari pertemuan kita sekarang ini mungkin masih setengah ngambang lah ya, masih ngawang-ngawang. Makanya tadi Mbak Fisma sore udah apa istilahnya membuat deal lah ya, agreement sama saya. UASnya Pak kalau boleh artikel jurnal aja. Boleh artikel jurnal. Artikel jurnalnya yang systematic review tapi ya. Sehingga teman-teman pertama punya pengalaman untuk menulis systematic review, punya pengalaman untuk memanfaatkan tools-tools yang kita pelajari, dan punya dasar, ya, punya dasar untuk membangun research gap dan novelty untuk disertasinya nanti. Nah, jadi banyak banget nih benefitnya menulis artikel jurnal yang systematic review. Gitu ya. Prof, Monggo, boleh saya monggo, izin Pak. sebentar aja, Prof, Boleh. memberitahukan yang kemarin itu saya kerjakan, Prof. Oke, silakan, silakan. Eh, saya izin share screen sebentar aja, Prof. Walaupun Ya. udah 2011 sebenarnya saya nggak enak, cuman saya penasaran, Prof. Punten, punten. Maaf Ya, ya ya. teman-teman. Maaf, Prof. Saya belum stop share ya, sebentar. Nah, ini yang kemarin saya kerjakan, Prof. Oh, Tapi sampai di sini saja nih, Prof. Saya mentok sampai di sini, Prof. Karena udah nggak bisa ngebacanya. Berkali-kali saya coba baca gitu ya, Prof. Ini mm-mm. dapat gambar ini pun saya setelah lebih dari 10 kali mencoba, Prof. Kan beda-beda ya, Prof. Beda kata kunci yang kita klik, beda juga hasilnya gitu kan. Lalu akhirnya saya dapat gambar ini, akhirnya mentok nggak jadi saya terjemahkan. Nah, Oh, pertanyaan saya adalah mm. ketika kita di hasil dan pembahasan ini, apa saja harusnya yang kita lengkapi, Prof, selain gambar yang kita dapatkan ini. Nah, saya rujuk nih pelajari beberapa kasus dari teman, termasuk salah satunya Mbak Kiki yang dulu dikenal di kelas B kita ya, Prof, di kelas B kami.
saya baca itu jurnalnya Prof. Ternyata ada langkah-langkah yang harus di screen dulu sebelum sebelum dia menguraikan hasil seperti ini. Nah, itu Prof. Jadi saya masih terkendala di apa saja sih di hasil pembahasan ini yang harus kita cantumkan seperti itu. Selain gambar ini dan bagaimana membaca gambar ini secara menyeluruh, apakah boleh melalui AI kita bacanya atau bagaimana, Prof? Walaupun kan tadi sudah dijelaskan sama Prof poin-poin pentingnya gitu ya, Prof ya, tapi saya belum apa namanya belum rasanya belum bisa banget untuk menerjemahkan gambar ini gitu, Prof. Terima kasih, Oke, Prof. baik. Jadi ini dulu ya. Pertama, kalau kita menuliskan artikel systematic review, setelah bab 3 ya, setelah section 3 tentang metode kan baru kita bicara tentang result ya, result and discussion. Nah, result yang ditampilkan dan discussion itu yang pertama adalah bibliometric analysis. Kalau di penelitian empiris kita biasa kita sebut sebagai analisis deskriptif. Berapa jumlah responden, berapa jumlah responden wanita, responden pria, dan sebagainya. Oke. Nah, kalau di systematic review itu juga digambarkan berapa artikel kita, berapa yang dari jurnal A, berapa yang dari jurnal B, di tahun sekian berapa banyak publikasinya, di tahun berikutnya berapa banyak, tahun berikutnya berapa banyak, dan seterusnya. Nah, itu kita sebut sebagai bibliography analysis. Nah, itu bisa dilakukan secara manual ya. Jadi dari tiap-tiap artikel kita tabulasi di Excel atau bisa juga kita gunakan tools software yang namanya BiblioShiny. Tapi sayangnya software BiblioShiny itu hanya bisa membaca file RIS maupun tabel Excel CSV itu yang diambil atau diekstrak dari database Scopus, PubMed, sama apa gitu. Nah, jadi artinya apa? Artinya kalau kita ingin menggunakan BiblioShiny, dari Emerald ini harus kita modifikasi dulu tabelnya, disesuaikan dengan formatnya Scopus, baru dia nanti bisa dibaca di BiblioShiny. Nah, kalau itu sudah pakai BiblioShiny itu enak juga, ya. Sama enaknya dengan pakai Force Viewer. Di situ nanti udah langsung kelihatan, tanpa kita harus menghitung manual, misalkan artikel A dari jurnal apa, artikel B dari jurnal apa, itu udah langsung sama dia dimunculkan. Itu terus perkembangan dari tahun ke tahunnya, autor yang paling banyak disitasi, itu semuanya akan kelihatan. Nah, itu bagian awal dari analisis kita di systematic review. Analisis yang berikutnya bicara tentang thematic analysis biasanya, ya. Kalau kita bicara topik ini, ya, topik yang kita systematic review kan, apa aja sih tema-tema yang biasa dibahas? Nah, itu bicara thematic analysis. Thematic analysis itu yang tadi kita lihat di Force Viewer di bagian cluster. Terbentuk 6 cluster, berarti ada 6 tema yang harus kita analisis. Itu, ya. Nah, bagian yang berikutnya adalah bagian future research recommendation. Future research recommendation adalah mencari research gap dan novelty ke depannya apa. Itu juga tadi sudah kita pelajari di Force Viewers. Itu. Ya, itu mungkin Mbak Hani ya dari saya. Baik, Prof. Sudah jauh pencerahannya kayak yang pengaturan tadi juga choose apa threshold dan choose number. Nah, yang kemarin itu saya nggak terlalu paham itu saya cari-cari Oh, ganti-ganti. Sekarang udah paham, udah ada catatannya. Gitu, Prof. alhamdulillah. Izin boleh minta PPT-nya ya, Prof. Karena Ya, mau ya ngulang-ngulang nanti lagi saya di share rumah. ya. Saya share. Baik. Yang Makasih kayak banyak, Prof. kemarin-kemarin. Sama-sama. Pak Izin Pak, Ferry. Ya, siapa dulu nih? Bu Fisma. Iya, Mbak Ladies Fisma dulu, ya boleh. Silakan makasih Mbak Pak Fisma. Andi. Pak Ferry, ini ada Ya. rekan-rekan tadi menanyakan juga Pak. Hmm. Sebelumnya terima kasih untuk yang jurnalnya. Nah, kemudian sebenarnya kita juga ada tugas Pak dari em, Pak Rizan ya, Prof Rizan Hmm. terkait dengan jurnal. Nah, eh, nanti kita akan membuat yang baru lagi atau gimana Pak? Karena kan yang kemarin tuh sebenarnya kami sudah buat Pak dan mencantumkan nama Bapak juga sebenarnya. Ah, UTS dan UAS kan beda ya? Atau Beda. gimana? Atau satu jurnal, satu yang lain. Jangan jurnal gitu maksud saya. Tetap harus ada dua tugas, harus tetap masuk dua nilai soalnya. Kalau satu Oke. jurnal itu buat nilai UTS OAS, otomatis kan nanti UTS OAS-nya sama nilainya tuh. Oh, oke. Kan gitu. Ya, ya, ya. Berarti SRR juga ya, Pak ya?
tetap sama ya? Mm-mm. Iya, ya. Mm-mm. Baik, sudah jelas ya teman-teman ya, udah Prisma tanyain loh. S- SLR-nya Oke. boleh per kelompok nggak, Prof? Boleh, boleh, boleh lah, boleh, boleh, boleh. Berdua-berdua ya. Iya, baik. Jadi biar ada teman bertukar pikiran, Prof. Iya. Oke, boleh, boleh. Makasih banyak ya Pak. Makasih, Iya. Prof. Silakan Pak Andi. Ya, Ya, Mas Andi, silakan. terima kasih, Pak. Izin melanjutkan yang disampaikan Bu Risa tadi, Pak. Ah, Eh, Mengenai urutan daripada membuat SLR. Nah, kalau saya lihat ini kan Fast Viewer kan lebih kepada yang tadi sudah disampaikan research gap, mm, novelty, mm, future research dan lain sebagainya. Nah, mm, apakah Fast Viewer ini lebih pantas ditaruh di awal sebagai penggambaran networking antar variabel itu atau pembahasan? Karena uh, saya mengikuti tadi yang disampaikan Pak Ferry bahwa di bab 3 di metode itu atau hasil itu seharusnya itu rangkaian dari hasil screening ya, mm, di tahun berapa mm, penelitian ini dan lain mm. sebagainya seperti itu Pak. Ya, Jadi apakah Fosfeur ini pantasnya ditaruh di depan atau di oke, ya, nangkap saya nangkap. Ya, makasih pertanyaannya Mas Adi. Jadi Mas Adi tanya misalkan terkait sama research gap. Research gap ini kita tahu kan adanya di depan ya, di bab ya, 1 biasanya. ya Lalu benar. Foswir ini menangkap, mengcapture research gap dan novelty. Nah, gini ya teman-teman. Betul, di bab 1 artikel systematic review kita harus menuliskan research gap. Tapi research gap yang kita tulis di situ bukan research gap hasil Fosviewer, tetapi apa? Research gap dari artikel systematic review sebelumnya. Jadi kalau kita bicara menulis artikel systematic review, research gap-nya itu harus dari artikel systematic review juga. Gitu. Ya. Beda kalau kita nulis artikel empiris ya kan, bikin model pengaruh ini terhadap ini. Research gap-nya diambil dari penelitian terdahulu yang sama-sama empiris juga. Oh, penelitian sini mengkaji ini tapi nggak ada hubungan. Penelitian sini mengkaji variabel ini tapi tidak ada mediasinya. Itu kan empiris. Itu research gap empiris untuk penelitian empiris. Tapi kalau untuk penelitian systematic review, ya research gap-nya harus dari artikel systematic review juga. Oh, systematic review si A membahas ini tapi nggak fokus di fashionnya. Misalkan dia membahas green product tapi nggak fokus di green fashion. Artikel si B membahas green fashion juga, tapi tidak dikaitkan dengan sosial media. Nah, jadi begitu. Research gap di bab 1 itu adalah research gap dari penelitian systematic review terdahulu yang sudah dilakukan, apa nih yang belum mereka lakukan dan yang akan kita lakukan sekarang. Itu. Post viewer dipakainya berarti tetap di bab 4 untuk bagian pembahasan dan analisis. Gitu ya Mas Andi ya. Ya, ya, paham Pak. Makasih Pak. Oke, ya. Ada lagi teman-teman? Pak, terakhir Pak, Oke, Mbak untuk Fisma. yang tugas UASnya itu publish atau gimana Pak? Harus dipublish atau hanya sebatas jurnal aja? Sebatas artikel maksudnya. Sebatas artikel, maaf. Buat saya dari artikel aja lah, ya, sebatas artikel. Tapi nanti kalau mau dipublish ya monggo. Jadi, Masya Makasih sebatas Pak. artikel. Masya Allah, biar bisa buat semester depan, Prof. Waduh, kacau. Tapi ini ya, karena topik kita kan isu-isu kontemporer, Mm-mm. pemasaran. Jadi betul-betul cari topiknya yang kontemporer. Kontemporer kan berarti Oh, terkini, yang aktual ya. ya. Jadi cari topik-topik yang memang aktual itu yang di systematic review kan. Sehingga relevan lah antara tugas dengan mata kuliahnya. Jadi Hmm. topiknya adalah yang aktual dan itu kita bahas secara sistematis. Kayak begitu. Ya. Baik. Ya. Oke. Pak, Prof, PPT-nya jangan lupa ya Pak. Ya, Mbak Nanti Fisma saya nanti share ke Prof, dikirim. teman-teman. kalau Oke. kami terkendala, apakah boleh menemui Prof jika ada waktu ke Boleh, boleh. UNJ, Prof? Boleh, boleh, boleh. Ya, saya Ya Allah. hampir tiap hari ada di kampus kok. Masya Allah. Ah, ah. Siap, siap, siap. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama. Ruangan Pak Peri sekarang di mana ya Pak ya? Di lantai 9, Mas Doni.
Saya sering lantai 9 biasanya sampai jam 1. Di Setelah jam GRK 1, itu ya, Pak? GRK lantai 9 biasanya sampai jam 1. Jam 1 ke atas saya di gedung Safei lantai 5. Oke, makasih, Pak. Oke. Oke, cukup ya saya pikir ya teman-teman ya. Cukup. Makasih, Prof. Oke, sama-sama. Terima kasih juga untuk kehadiran partisipasi teman-teman yang membuat diskusi ini menarik ya. Mbak Yulia tadi udah memaparkan, Mas Andi, Mas Doni, dan yang lain-lain. Oke, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini ada manfaatnya untuk kita semua ya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat beristirahat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.